Hari ini kita kedatangan Jeffrey Nicole. Terima kasih udah mampir ke sini. Terima kasih udah ngundang, Bang. Seru banget ini karena gue kan biasanya kalau mau ada tamu tuh gue buka di YouTube membership gue. Jadi gue ada Discord gitu. Oh, ada. Iya, ada Discordnya. Iya. Terus orang rame pada nitip nanya ke lu. Pertanyaannya ajaib-ajaib sih. Ini gue langsung tanya, kita buka dari itu aja ya. Kita langsung aja ya. Yang pertama dari Taufik nih. Kenapa Bang Jeffrey sering banget nongkrong sama teman-teman yang bukan dari artis? Apakah itu caranya buat turun ke bumi? Ngobrolin hal yang ngobrolin soal film atau dunia hiburan. Emang iya ya, lo kelihatan sering nongkrong sama bukan artis apa gimana sih? Emang jarang nongkrong sama artis sih, Bang. Oh gitu? Soalnya di rumah tuh ada 3 temen yang kerja sama gue. Ada Rijal, Obed, Hakim. Kalau Rijal tuh kayak roadman lah. Kalau Hakim teknisi YouTube gue. Teknisi YouTube tuh apa tuh? Apa Kim? Ganti oli buat... Bukan, tapi bisa sih dia. Apa Kim? Operator ya? Oh ini Hakim, ini Hakim. Ini Hakim. Lo ngapain, lo kerjanya apa? Operator live streamingnya dia. Iya. Oh di sela-sela lo nge-rap ya? Yang lag bukan sih? Bukan ya? Bukan. Ini mirip. Rijal roadman, Hakim operator YouTube, sama Obed yang nyetirin kemana-mana lah. Oke, ini Teman kecil semua nih. teman masa kecil tuh maksudnya pas sekolah atau di komplek atau Tetangga dari SD lah. oh anak Bekasi. Jaktim sih sebenarnya, tapi gue pindah ke Bekasi. Oh oke. Itu teman masa kecil lo nih. Iya, main sampai sekarang. Main sampai sekarang. Main di rumah doang. Oke. Jadi jarang keluar. I see. Karena sering main di rumah, lo kayak pekerjakan mereka aja. Iya. Udah lo sekalian aja bantuin gue gitu. Iya, sekalian bantuin aja lah gitu. Oke. Nah itu lo kumpulnya sama mereka. Kumpulnya sama mereka, main game di rumah tiap hari. Oh main apa aja? Main Mobile Legend, Point Blank, apa aja lah. Oh seru juga ya. Iya. Berarti pertemanan cowok nih, pertemanan laki-laki nih. Di rumah tuh di bawah ada basement, bukan basement sih, kayak garasi tapi dijadiin ruangan game. Terus tiap hari ngumpul di sana. Anjir enak banget. Iya, kayak main cave gitu lah. Oke. Iya. Dia bayar rental gak? Enggak Agak sih. Paling jago dia apa mainnya? Kita semua main Mobile Legend jago sih. Jago ya? Lumayan lah. Udah mythic gitu dong. Udah mythic ya. Oke, nah orang tuh merasa lu jarang nongkrong sama artis karena lu spending time sama mereka-mereka ini. Sama mereka. Teman masa kecil ini. Iya. Sering lo posting juga sampai orang ngeh apa gimana? Sering sih, ya. Setiap live YouTube bareng main game bareng mereka semua. Oh, pantesan. Iya. Gue pikirnya konteksnya karena gue terakhir kali ngelihat lu sama si Big Guy Mo, Nice iya. Guy Mo itu. Iya. Kenapa sih dia? Dia kenapa sih? Nggak tahu lagi. Kayak gara-gara. Kenapa dia aneh banget sih orangnya? Gara-gara ngomong terlalu nggak difilter kayaknya. Kayak perlu banyak belajar lah. Soalnya masih baru kan di dunia Masih entertainment. muda ya, Iya. Dia gitu. Kayak Iya. kebanyakan kopi dia. Tapi anaknya seru sih. Seru. Sebenarnya baik sih itu Iya. anaknya. Tapi ya emang ceplos-ceplos aja. Nah, lu kenapa mau collab sama dia? Kalau tadi kan orang nanya, kok mau sama bukan artis? Kok lu mau collab sama dia? Soalnya pas gue masih punya Twitter tuh Bang, setiap gue nge-tweet dia suka nimbrung gitu. Gue liat profile picture-nya. Terus jadi pas dia blow up di TikTok, lihat konten-konten awal dia kan lucu-lucu juga sebenarnya, marah-marah gitu. Oh iya, marah-marah gitu. Marah-marah gitu kan. Terus dia ngajakin collab gitu karena gue nge-like salah satu posan dia. Lo nge-like karena lucu? Karena lucu. Oke. Terus akhirnya dia bikin konten, let's go Jeffrey Nicole bla bla bla. Sambil telanjang juga? Iya. Kayak buka baju dah. Itu kan. Lucu sih dia, lucu. Akhirnya Akhirnya gue iyain datang ke apartemen dia kan? live stream dia. Oke, itu Iya. kaget kali ya dia ya? Kaget kenapa? Iya maksudnya kayak, wah Jeffrey Nicole mau dateng nih gitu kan. Kagak lah, perasaan banyak artis yang datang ke apartemen dia deh. Oh itu tuh setelah dia ada beberapa yang datang, ada Panji, ada segala macam Iya, gitu ya? kayak setelah Bang Panji. I see. Terus lo sama Lutfi juga ya, lo ke Bandung Bang juga. Upi, iya. Itu juga kenal karena game. Karena game. Jadi ada dulu tuh game Get Amped, tau gak Bang? Game warnet gitu. GTA 4. Get Amped. Get Amped. Get Amped. Yang itu yang dance-nya bukan? Bukan, yang kayak berantem-berantem gitu. Nggak tahu lagi. Iya, pokoknya adalah game warnet gitu. Gue lagi live Get Amped. Amped, Si Bang Upi join, terus banyak yang komen di live gue, Bang Upi join gitu. Bang Upi siapa? Akhirnya gue cari tahu kan, dia tahu Hakim waktu itu. Oke. Senior YouTuber gitu. Iya, YouTuber lama tuh. YouTuber lama, akhirnya kenalan, akhirnya main bareng, terus main ke rumah dia di Bandung. Anjir, nah itu setelah lo datang sana gue datang. Oh iya? Iya. Main game juga?
Enggak, ngobrol aja. Yang di podcastnya. Iya, dia cerita soalnya Nicole kemarin habis dari sini. Oh iya gitu. Oh berarti lu memang game itu ke dunia lu dari muda ya, dari kecil Dari ya? kecil sih. Oh. Agak nyesel juga sih sebenarnya. Kenapa? Kok nyesel? Dulu gue setiap jam 3 pas SD tuh ada ngaji kan. Terus teman gue abis lebaran nih punya duit. Terus namanya Obet, si Obet. Obet yang mana? Obet ada di luar dia. Ada lagi, oke. Yang nyetir? Nyetir. Oke. Dia ngasih tahu, Kol ke warnet yuk. Warnet apaan? Adalah lu ikut aja kayak rental PS tapi lebih oke gitu. Umur berapa nih? Kelas 3 SD. SD, oke. Terus Gila, masih muda banget. ke warnet jadi ketagihan pindah warnet. Terus jadi bolos ngaji sampai lupa baca itu. Baca Quran. Baca Quran ya. Itu. Ada nyeselnya juga sih. Ada nyeselnya itu. Berarti waktu diajak si Obet itu langsung nyantol loh sama warnet. Iya langsung. Apa game yang di sana, CS kah atau? Kayak kalau nggak salah Ghost Online deh. Apalagi tuh Ghost Ada kayak berantem-beranteman juga, ada jobnya sebagai assassin apa, tapi kayak wayang 2D gitu. Kayak RO gitu, Ragnarok. Iya mirip Ragnarok. Oh ada kelas-kelasnya. Ada kelas-kelasnya. Lu berantem maksudnya ngelawan NPC monster. sih. Iya monster. Oh oke. Nah itu langsung kecantol. Langsung dicantol bang. Padahal di rumah nggak ada PC, nggak ada PS, nggak ada. Di rumah waktu itu cuma Xbox. PS2. Oh. Belum komputer. Ini baru kenal komputer waktu itu. Separah apa lo warnet dan game itu ngebuat lo? Tadi bolos ngaji udah. Sekolah pernah nggak? Jangan dilakuin ya. Iya. Nggak boleh. Zaman dulu lah ini. Zaman dulu. Ngapain lo? Ngapain ya? Ya paling paket malam sih. Paket malam tuh apa? Paket malam tuh kalau di warnet 15.000 kalau nggak salah dulu ya, dapat 6 jam dari jam 12 sampai jam 6 pagi. Kalau nggak salah. Oh. Sampai nginep-nginep nggak? Sampai nginep-nginep. Terus nggak mandi atau mandi di warnet? Mandi lah. Di warnet tapi mandi? Enggak, di rumah. Kamar mandi warnet biasanya kuring sih. Oh gitu ya? Itu bener gak sih yang orang jaga warnet suka pakai kipas angin terus dia nggak pakai baju, itu bener gak sih? Nggak pernah lagi. Kalau OP warnet gue sih enggak sih bang. Oh enggak ya. Kan katanya gitu tuh. Oke. Nah berarti dari kecil itu ngaruh gak gara-gara lo suka main game bareng mereka semua ke akademis gitu, ke nilai sekolah? Sama aja sih. Apa sama-sama aja? Goblok-goblok aja. Matematika tetap goblok sih. Jadi gak terlalu ngaruh ya? Gak terlalu ngaruh ya. Tapi kok bisa lo jadi jadi pemain film akhirnya? Itu karena hobi nonton film mungkin. Jadi kan di Trans TV kan dulu jam 9 malam suka ada film kan ditayangin tiap hari kalau film nggak salah. Hollywood maksudnya? Film Hollywood Okay. ya. Nonton dari Trans TV terus punya apa namanya IndiHome apa? Apa tuh? Provider. Indovision. Ada Indovision kan bisa pilih satelit ya. Anjir lo ada di rumah lo tuh? Ada dulu. Adanya nonton film mulu, terus jadi suka film. Oke, ini di sela-sela lo nge-warnet kan? Di sela-sela warnet ya. Karena suka, kok bisa jadi pemain? Karena ada kesempatan buat casting waktu itu. Tapi castingnya casting sinetron. Tahun 2013. Casting sinetron tuh dari 2013 sampai 2016. Tapi gak pernah dapat. Gak pernah dapat tuh, 3 tahun tuh. Terus pas udah mau berhenti casting ada dapat panggilan casting buat pertaruhan film. Terus gue mikir kayak waktu itu sinetron aja gak dapet apalagi film ya. Akhirnya gue nggak mau datang ke castingnya. Tapi minggu depannya hari Jumat kayak masih dipanggil nih. Kamu mau nggak datang? Ya udahlah, nothing tulus lah gitu. Gue datang, kebetulan ada produser, sutradara semuanya lengkap gitu. Nggak cuma casting directornya doang. Akhirnya mereka lihat gue acting, terus mereka suka gitu. Nggak tahu kenapa ya, akhirnya dipanggil buat screen test lagi di rumah produsernya minggu depannya, akhirnya diterima. Nah itu nggak pernah belajar acting sebelumnya? Belum pernah, nggak ada apa ya yang formal gitulah. Berarti lo casting sinetron dan lain-lain itu hanya modal lo pengen? Iya. Lo pengen masuk ke sinetron pada saat itu ya? Iya.
nggak pernah punya skill acting sebelumnya yang lo belajar tuh nggak sama Nggak sekali. ada. Paling cuma iklan atau miniseri doang yang kayak 1 line 2 line ngomongnya gitu. Oh, berarti udah pernah tembus iklan sekali, Sekali, 2 kali, 2 kali. Berarti lo dari bawah banget ya? Dia lagi. Bener-bener dari kayak ekstras iklan gitu kali? Semi ekstras gitu yang dapat 1 line. Oh iya. Masih ingat gak lo pengalaman lo pas main iklan 1 line itu? Apa yang paling pahit yang lo pernah iniin? Dimarahin Asrada kah? Dimarahin sutradara. Dimarahin saudara. Waktu itu lagi miniseri di RCTI kalau nggak salah. Terus pertama kali berhadapan sama cewek Pertama kali berasa sama cewek? di on screen. Oh, pertama kali acting sama cewek? Acting sama cewek, kayak jadi love interest kayak gitu loh. Oke. Terus gue saking nervousnya, gue belibet, terus kayak body language gue jadi jelek banget gitu loh. Kayak kaku banget gitu. Oke. Terus sutradaranya, "Cut! Ini kantor dapat pemain dari mana sih?" Diem doang di situ. Anjir, depan muka tuh. Depan semua orang. Iya, maksudnya depan sama orang tuh. Dapat dari mana nih orang kayak gini gitu? Iya. Gila. Gue cuma bisa diem doang soalnya ya emang bener sih gue. Emang lagi nggak bagus. Lagi goblok banget. Terus gimana? Lo minta waktu buat acting atau lo diganti atau apa? Enggak, untung gak diganti, alhamdulillah. Terus akhirnya sutradaranya kayak ya udahlah biarin. Ya udah, akhirnya karena dia udah mulai soft, jadi gue jadi agak santai gitu. Oh, karena sutradaranya mulai melunak, lo mulai pede. Iya. Akhirnya bisa. Bisa. Oke. Nah, pertaruhan film berarti itu big break lo ya? Iya, Iya di breaknya pertaruhan. Di pertaruhan belum pernah acting di film sama sekali, itu ngebuat lo ngerasa apa? Lo pasti kayak pusing juga nggak? Atau malah pede-pede aja? Malah lebih pede sih karena di project film pertaruhan pertama kali dapat acting coach. Oh, Namanya Bang Norman. Oke. Terus ketemu yang jadi bapak Om Tio Pakusadewo. Oh ya itu. Terus yang jadi abang, iya yang jadi abangnya Adipati Dolken, ada Aliando juga sebagai jadi adik gue ceritanya. Senior semua ya. Senior semua. Terus mereka cerita soal acting, ngajarin soal acting. Jadi kayak cinta terhadap filmnya bertumbuh lebih gede gitu pas di project pertaruhan. Karena lo ngelihat mereka semua serius. Semua serius banget, semua kayak cinta banget sama acting gitu, kayak oke lah, kayak ini tempat gue gitu. Om Tio tuh tetangga gue dulu. Oh iya, iya. Di Kemang, di Ampera. Habis itu dia jual rumahnya dia pindah. Iya. Jadi ya sedikit banyak beberapa interaksi lah sama Om Tio lah. Emang agak unik ya Om Tio itu ya. Emang nyentrik. Iya ya. Lo ingat gak apa wejangan atau hal yang lo dapat dari Om Tio? Yang masih kebawa sampai sekarang. Mungkin harus selalu membumi kali ya. Karena kan sebagai kerja acting kan kita merhatiin orang-orang sekitar kita. Kayak kita actingin orang-orang yang ada di sekitar kita yang dekat sama kita gitu. Kalau kita nggak nyentuh tanah, kayak apa yang kita bisa actingin gitu. Kalau kita nggak ada empati atau simpati terhadap orang lain gitu. Oh oke. Yang gue ingat dari dia tuh, gue pengecat tembok. Oh iya. Tembok rumah. Jadi harus izin karena tangganya harus dari rumah dia. Terus gue nelpon dia kan, Om Tio izinnya gini. Oh ya masih ini apa silakan kalau mau chat. Masih ini nggak bikin film nggak? Ya masih waktu itu kan masih lagi bikin film kan. 2000 berapa? Waduh 2012, 13, 15. Terus dia bilang anak muda itu harus selalu semangat. Oh iya. Membuat karya. Dia bilang, Oh iya. Wih siap. Perasaan cuman urusan ngecat tembok kayaknya dapat wejangan hidup. Iya itu Om Tio ya. Oke, nah itu masuk dari pertaruhan pintu kebuka tuh berarti ya. Iya. Lu jadi bisa kemana-mana tuh gara-gara itu ya. Dapat casting romance waktu itu yang jadi batu loncatan juga, judulnya Dirnatan. Oh iya, Dirnatan tuh juga rame Rapi Film. Rapi Film. Sama Pak Suni. Oh iya. Wah itu juga seru tuh. Nah sekarang lo lagi ngerjain series Pertaruhan. Itu boleh diomongin gak? Boleh. Oh boleh. Nah itu kan kesannya kayak lo udah full circle ya. Lo kan ini yang mengawali karir lo. Iya. Sekarang lo ngerjain series ini. Seriesnya sekarang. Ketemu yang lama-lama juga? Ketemu yang lama juga. Ada di season 1 sih ada Bang Dodot sama Om Tio. Tapi di season 2-3 udah gak ada ceritanya. Oh, wah itu lo pas dapat project series itu gimana? Kayak anjir nih semua yang memulai semuanya nih. Seneng sih, apalagi ceritanya juga cerita orang-orang pasar gitu loh. Kayak yang soalnya bokap sama nyokap orang pasar kan, jadi gue ada kedekatan sama karakternya. Apa tuh maksudnya orang pasar? Orang pasar tuh kayak orang yang dia pedagang di pasar lah. Oh dagang. Ya. Bokap sama nyokap dagang di pasar. Dagang di pasar. Oke. Ya. Terus. Jadi ada kedekatan sama ceritanya. Terus
ini juga cerita yang ngawalin karir gue, jadi seneng banget sih. Udah bungkus, udah selesai. Udah selesai syutingnya. Anjir. April kemarin. Kapan tuh itunya keluarnya? Tayangnya kayaknya November deh. Oke. Aduh seru banget ya. Nah, ini sekarang ada yang nanya lagi nih. Dari Serena. Spill kebandelan zaman sekolah paling gila. Waduh, apa nih paling gila lagi? Dia ngomongnya paling gila. Paling gila. Okay. Ada nggak tuh? Masih dalam batas normal sih. Cabut pasti pernah dong. Pernah. Cabut pernah. Berantem Pukul-pukulan. Iya. Pukul-pukulan pernah. Gila. Enggak sih, gak pernah pukul. Gue nyekek orang nih. Gue ngincer leher. Choke hold, rear naked choke. 2 kali. SMA ya. SMA lo nyekek orang dari belakang. Berantemnya sih awalnya nggak nyekek, tapi gue ambil posisi sampai gue bisa nyekek dari belakang. Gila, gimana ceritanya lo bisa sampai nyekek orang di SMA? Lo ada apa? Waktu itu ada gue pengen nyebut nama tapi nggak usah deh. Iya. Gue masih inget lah orangnya. Terus dia suka jahilin gue gitu karena gue pendiam kan sebenarnya. Orang ini jahilin lo di sekolah. Iya. Lo pendiam maksudnya lo pemalu atau lo orang nggak banyak ngomong aja. Emang suka ngomong? Emang nggak banyak ngomong. Oh, tapi teman banyak. Temen banyak. Oke, lo pendiam nih, dia ngusilin, kayak ambil makanan. Gue lagi ini di meja, tangannya diginiin gitu. Wah, nyebelin sih. Gue hitung sampai 3 kali. Kalau gue yang kedua setelah dia jalin gue 2 kali, gue dalam hati ini kalau dia jalin gue sekali lagi nih gue banting nih dia. Oh, dalam hati lo gitu? Dalam hati gitu. Akhirnya dia jalin di kantin, gue ambil tangannya terus kayak gue lempar gitu kayak ngebanting gitu. Terus gue cekek. Terus di kantin? Di kantin. Orangnya gede atau? Segede gue sih, sama. Kok dia ini banget? Emang orangnya nyebelin ya? Emang bully-bully gitu ya? Emang lagi caper aja, kayak butuh temen gitu loh. Gila. Kayaknya ya. Kayaknya soalnya dia juga gak banyak temen waktu itu. Gila, terus lo cekek dia dari belakang? Cekek dari belakang, terus setelahnya minta maaf karena gue ngerasa gak enak banget. Soalnya dia gak punya banyak temen, terus gue gituin. Abis lo cekek, maaf ya, sorry tadi lo gak bisa napas. Tapi itu dilihat satu kantin dong? Dilihat satu kantin sih. Itu biasanya kalau kayak gitu jadi legend di sekolah bro? Enggak lah. Soalnya SMK gue bandel semua, jadi kayak gitu udah biasa tuh. Buat mereka kayak, oh ini hari Selasa kayak biasa. Hari Selasa kayak biasa. Usual day. Oke. Gue pernah ada cerita kayak gitu. Ini waktu SMP. Jadi ada satu anaknya tuh nggak terlalu tinggi, sekecil gue lah. Oke. Tapi dia terkenal banget suka pukulin orang. Jadi alasannya? Kayak dia belajar bela diri di sekolahnya, di luar sekolah. Jadi dia suka pukul orang lah, ini orang. Emang gampang gitu aja. Iya. Kita nggak ada yang berani satu sekolah pak. Gue waktu itu biasa aja gitu. Sampai gue inget pas gue lagi main bola, gue didorong dari belakang sampai bunyi leher gue. Jadi gue lagi main bola, maju lo, dia maju lo tapi dorong badan gue sampai bunyi gitu. Anjir, gue pikir kepala gue patah kan. Terus dia habis itu ke orang lain, kenapa lo liat-liat gue gitu kan kesannya. Terus dia kayak pakai tendangan gitu cuman di depan hidung. Kenapa lu suk gitu nendang? Wah anjir, kita kan gak ada yang berani kan jadi. Cuman gue inget, gue dalam hati ya sama kayak lu. Kalau dia rese ke gue lagi 3 kali, gue banting nih. Terus dia dorong gue, terus gue lagi main di selengkat 2 kali. Terakhir kali dia mau ngegolin gue tutup, dia ngetepok pundak gue udah 3 kali nih. Ya udah, nggak apa-apa. Ya udah. Nggak ada apa-apain. Nggak ada, udah. Ya. Gue tunggu 3 kali lagi. Gue kasih lagi kesempatan 3 kali. Gue diapain? Gue pur dia 3 kali lagi. Nggak berani anjir. Nggak berani. Ada nggak yang lawan dia sama sekali? Nggak ada. Padahal kecil orangnya. Iya. Kalau bandel ini bandel percintaan. Lu pas zaman SMA udah banyak yang suka? Enggak lagi. Enggak. Tapi ada kisah patah hati lu kah di SMA? Apa ya? Gue tuh zaman SMA tuh kalau naksir pasti orang nggak mau yang kayak gitu-gitu loh. Kalau lu nggak ngalamin kayak gitu-gitu ya? Enggak fokus ke percintaan soalnya. Oh, lu apa ke teman main berarti pada saat itu? Masih emang main aja, warnet aja apa segala macam gitu ya? Iya, simple sih. Kalau sekarang juga nggak ada yang bandel-bandel ya, biasa aja lah. Malah semenjak sama Amira pacar gue kayak lebih seneng di rumah sih malah. Kayak nemu. Karena disuruh. Enggak. Yang bener. Serius. Karena udahlah. Kalau di rumah ini aja. banyak yang ngelucu tapi beneran. Bener. Bukan karena dia minta. Kagak.
Oh gitu, oh Iya. gitu. Sisi gaming gue jadi keluar lagi soalnya kayak 2-3 tahun belakangan kan gue suka keluar malam gitu kan. Terus semenjak sama Amira gue kayak nggak punya kebutuhan buat keluar malam lagi. Gue tuh ngelihat, ya gue lihat ya, kalian tuh bener-bener sangat-sangat lavidopi gitu. Karena gue ngeliat yang di Densu, ternyata kalian masih telepon-teleponan. Iya. Ini masih. Enggak sih, gue enggak sih. Masa sih? Enggak, tapi dia lagi kerja sekarang. Tapi telepon nyala. Nah, nyala. Jeffrey lo yang bener aja. Serius. Yang bener aja dong. Aneh. Yang bener. Tuh gini, lo ya coba lo gambarin gue nih apa nih, gimana? Jadi lo bangun, bangun tidur. Masih teleponan? Ya Allah ya Robi. Bangun tidur masih teleponan. Masih teleponan. Oke. Kita mulai dari awal banget ya. Iya. Ngechat nomor teleponnya kapan? Chat nomor. Ngechat nomor telepon. Nelponnya kapan nelponnya? Kalau mati langsung telepon. Nggak, pasti kan depan-depan pernah dong kayak lo nelpon kayak udah ya matiin dan tidak terjadi apa-apa lagi. Itu pernah dong? Singkat gue enggak lagi. Wah gila bro, serius. Soalnya, di awal pacaran gue kan kayak Januari gue lagi nggak ada syuting waktu itu, cuma persiapan doang. Yeah. Jadi di rumah terus. Jadi callan terus dong karena LDR. Iya telepon, dia Malaysia Telepon, nih. terus lagi nonton telepon, lagi makan tetap telepon, Oke. lagi main game tetap telepon gitu. Oke. Sampai akhirnya tidur, sleep call juga Telepon. tetap teleponan pas tidur tuh. Bangun tetap telepon. Aku masih mau dengar nafas kamu. Iya, gitulah Oh apa ya. iya. Bangun terus masih tetap telepon. Tetap telepon. Akhirnya jadi kebiasaan. Selama-lamanya tidak menelpon berapa lama? Selama-lamanya putusnya itu sejam, 2 jam. Paling kalau lagi syuting gue matiin sih. Abis itu telepon lagi. Telepon lagi. Dan nggak ngomong apa-apa. Nggak perlu ngomong sih. Ngelakuin kegiatan masing-masing aja karena tahu ada dia di call bikin gue lebih tenang aja gitu. Karena LDR kan. Malaysia So sweet banget Malaysia ya. Indonesia. Iya sih. Iya Masih sih. mending tuh, masih cuma beda 1 jam doang. KL sama Jakarta. Iya, gue pernah LDR sih. Dan Di mana? di Adelaide, di Australia Jakarta. Beda berapa jam itu? 4 jam kali ya kita Australia waktu itu ya. Ya segituan lah. Terus komunikasinya gimana? Pak itu gila stres banget pak. Karena pertama WA call udah pasti belum ada. Iya. Skype. SMS aja SMS. suka nge-lag pak. Anjir, tahun berapa ini? Aduh 2003. Iya lu umur berapa tuh 2003? 4 tahun. Belum nge-rap dia nih. 4 tahun anjir. Iya. Waktu lo 4 tahun itu gue lagi di Australia. Itu nyiksa banget. Iya. Karena internet nggak seheboh itu dulu. Bahkan kita tuh janjian aja harus dia ke warnet dulu pak. Anjir. Di sini nggak ada nih internet Iya, di HP itu belum ada. Jadi cuma SMS doang. Kalau mau nelpon, beli kartu telepon yang digosok, terus gua ke telepon umum. Anjir. Telepon umum di Wartel. Australia. Oh. Enggak, telepon umum di pinggir jalan. Pinggir jalan ya. Terus nelpon dia. Terus kita ngobrol gue di pinggir jalan gitu ngobrol. Paling cuma semenit 2 menit karena mahal juga kan. Iya. Habis itu udah selesai. Jadi itu separah itu. Kalaupun mau pakai online bisa, tapi chatting Yahoo Iya, Messenger chatting. namanya Iya, dulu iya. tuh. Kita pakai YM, pakai Yahoo Messenger. Jadi untuk LDR di zaman itu sih kayaknya lu nggak bisa deh menurut gue. Iya. Lu nggak bisa sih. nggak bisa di telepon umum 24 jam Mati sih. tidur gua. di situ sih enggak sih kayaknya Enggak sih. Untung gue tinggal di zaman modern sih. Iya makanya. Yang gue penasaran adalah kalau misalnya selama itu saling berkomunikasi, bahan obrolannya kan pasti habis dong. Ada Enggak aja juga? sih. Ada aja. Enggak pernah habis. Berarti lo nggak pernah bosan sama cewek lo ini? Enggak, untungnya itu. Udah berapa lama? Udah hampir setahun. Yang bener lo nggak ada kehabisan bahan obrolan, nggak ada ini, Nggak nggak ada itu. Ada aja yang diobrolin. Walaupun lebih seringnya dia sih yang ngobrol. Gue dengerin gitu. Dia apa? Dia cerita harinya dia. Harinya dia kayak tentang pengalaman dia pas kerja atau apa aja ya. Wow, Iya. wow gila sih. Terus berarti dia sering datang ke Jakarta juga atau lo lebih sering ke sana? Sama sih, sebulan sekali pokoknya ketemu either gue yang ke KL atau dia yang ke Jakarta.
Wow. Untungnya udah dijadwalin gitu ketemunya. Jadi ya emang udah ngerasa aman lah, ngerasa safe apa? Secure. Ya. Menurut lo ini beda dari cerita-cerita lo sebelumnya? Beda lagi. Dengan dia ini. Soalnya gue ada yang bikin TikTok kayak pertanyaan soal asmara. Nicole bisa nggak LDR, bisa nggak apalah bla 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 bla. Terus dia ini jawaban apa ya? The opposite of semua jawaban gue pada waktu itu loh. Kayak Amira nih exceptionnya gimana ya sebetulnya? Gimana maksudnya? Jadi contohnya apa? Contoh pertanyaan apa? Misalnya bisa nggak Nicole LDR gitu? Iya. Terus? Gue jawab nggak bisa. Lo nggak bisa LDR? Gue mati sih LDR. Oke. Tapi semenjak sama Amira gue bisa nih. Oh I see. Kayak she's the exception semuanya lah. Kayak gue bisa terbalik buat Amira gitu. Kayak. Berarti lo ngerasa kompatibel banget sama dia? Iya. Itu yang paling susah tau? Compatible. Iya, nyari orang yang kompatibel sama lu. Artinya cocok sama lu dari obrolan, dari apa, dari telepon ini. Iya. Lu sama yang dulu gak pernah teleponan begini gak pernah? Enggak sih. Oke. Enggak sih. Iya, karena ada satu quotes di Instagram gitu kayak at the end of the day kayak yang lu punya cuma connection satu sama lain gitu. Kalau lu ngobrol aja nggak nyambung, apa yang bisa dipertahanin gitu. Lu ngerasa gitu nggak sama Kak Anissa? Iya kalau gue bisa ngobrol apapun sama dia. Iya. Kalau gue. Iya, itu ngobrol apapun sama dia. Tapi betul setelah menikah, kayaknya gak usah sering-sering. Gak usah sering-sering. Kenapa? Enggak, maksudnya kalau misalnya kita nikah itu harus ada waktu sendiri juga. Iya. Kayak misalnya gue ada waktu main game sendiri, Anissa ada waktu main sama teman-temannya sendiri. Karena kadang kalau buat gue, menurut gue ya, kalau udah nikah itu seakan-akan lo harus ketemu setiap hari. Dan dipertemukan memang setiap hari. Sehingga kita kadang lupa bahwa kita juga perlu waktu our own personal space juga gitu. Nah itu aja. Mungkin karena lo masih pacaran dan dia jauh, masih belum berasa tuh. Masih belum berasa ya. Tapi kadang mungkin kalau udah satu proximity, udah satu tempat nih, pasti butuh itu sih. Semua orang butuh waktu untuk nge-recharge aja gitu. Itu diobrolin sebelum nikah sama Radit sama Kak Anissa atau setelah nikah diobrolnya? Kebetulan gua sama Anissa itu dari awal sebelum nikah semua diomongin. Oke. Soal duit. Iya. Uang itu lo mandangnya kayak apa, cara lo save kayak gimana, impian lo nanti buat masa tua kayak gimana, kita obrolin semua. Kalau ribut, kalau lagi berantem, kita telusuri dulu nih ributnya karena apa. Terus jangan sampai hari itu berlalu tapi kitanya masih nggak puas sama argumennya gitu. Jadi emang harus selesai di atas meja gitu. Jadi semua kita obrolin sih. Karena emang yang capek sih untuk lo udah invest waktu lo sama seseorang tapi ternyata dia nggak cocok sama lo, itu kan capek nggak sih Pak? Iya, males sih. Iya kan? Tahu-tahu di belakang baru ketahuan kalau memang nggak pas kan. Nggak compatible. Mending dari awal aja. Gue kayak gini sukanya, lo kayak gimana, gue segala macam gitu. Nah tapi lagi-lagi pertanyaan lo tadi soal space itu ya kita omongin juga dari awal bahwa ya aku juga pengen punya waktu sendiri, tetap bisa main. Oh ya aku juga pengen punya waktu sendiri. Kita memang kadang liburan bareng-bareng sama keluarga, tapi dia juga suka liburan sendiri Pak. Oh iya, sama teman-temannya. Iya, dia Oktober ini berangkat ke Jepang. Oke. Berangkat ke Jepang sama teman-temannya liburan ke sana. Jadi memang kita obrolin. Nah buat sebagian orang kan kayak, kok aku nggak diajak sih? Kamu nggak sayang ya sama aku? Kamu gitu-gitu. Jawabnya gimana? Enggak, buat sebagian orang yang mungkin gak ngerti kan kayak gitu. Tapi kan kalau dia udah tahu gue kayak gimana, kita udah sama-sama tahu. Jadi gak ada pertanyaan itu. Kok gak ngelarang aku, kok gak apa segala macam. Gitu sih. Nah, gue penasaran ini deh ketemunya. Karena waktu itu kalau gue sama Anissa, gue ngerasa cocoknya itu karena kita bisa ngobrol lama sampai restoran udah mau tutup waktu itu. Sweet banget. Iya. Karena restoran tuh cuma 11. Kita datang ke sana 11:15. Oke. Iyalah, makan juga belum sempet itu. Enggak, tapi memang itu kerasa di situ. Lo momen di situ gimana? Momen lo klik pas lagi PDKT. Berawal dari DM kalau nggak salah. Dari DM. Momen kliknya pas ketemu sih, pertama kali ketemu. Dari DM ada teleponan dulu? Ada teleponan. Teleponan udah berasa? Apa masih ngeraba tuh? Masih belum tuh? Udah berasa sih, tapi emang yang bener-bener she's the one-nya pas ketemu. Ih, gue gak kebayangin lagi. Lo kan kenal lewat DM. Iya. DM nih DM flirty gitu atau udah DM seru? DM so asik sih.
dia post kayak quotes Al-Quran gitu. Terus gue kasih respon kayak, oh setuju banget atau apa gitu. Oke. Terus dia akhirnya jadi obrolan panjang gitu. Panjang itu lo desain gak? Kayak enggak. Aduh gue ngomong apa lagi gitu. Enggak. Biarin aja ngalir aja. Ngalir aja. Enggak pernah sampai kepikiran kayak bahas apa nih. Lanjut ke WA-nya gimana? Lanjut ke WA, udah beberapa lama ngobrol di DM, akhirnya tukeran WA. Itu ya gimana caranya supaya kita pindah yuk, itu gimana sih? Waduh gue lupa lagi, tapi kayak enggak. Natural aja tuh? Natural aja. Wah gila seru banget. Sumpah seru banget. Di WA chattingan dulu? Chattingan, terus gila. Teleponan. Apa pertama kali yang dibahas pas nelpon? Aduh gue ngebayangin gimana ya. Misalnya kan. Kayak perbedaan yang dilakuin orang di Jakarta sama KL. Kayak itu deh awal-awal. Oh iya ngomongin soal bedanya Malaysia sama Indonesia. Atau kayak ngecengin cara dia ngomong gitu. Karena dia apa betul. Kadang ada aksen dia yang lucu gitu. Terus kadang ada aksen gue juga yang kalau ngomong bahasa Inggris kayak masih jelek gitu. Jadi kita ngetawain satu sama lain gitu loh. Tapi gue penasaran deh. Kan kita kadang ngedengar orang Malaysia pakai aksen Malaysia kan agak aneh aja ya. Karena kan kita emang gak biasa. Apalagi kalau ngomong bahasa Indonesia gitu dengan dialek ini. Mereka tuh ngeliat kita juga gitu gak? Kayak gitu juga. Orang Indonesia dengan logat kayak gini nih. Logat Jakarta gini buat mereka aneh. Buat mereka aneh, tapi kayaknya buat orang Indonesia dengar orang Malaysia ngomong lebih lucu aja gitu. Kalau kayaknya orang Malaysia dengar Indonesia nggak selucu itu, tapi tetap aneh. Nah kalian ngobrolnya pakai bahasa Inggris di telepon pertama? Iya pakai bahasa Inggris. Terus gue masih goblok banget bahasa Inggrisnya. Sumpah, sampai sekarang juga masih goblok banget. Tapi lo mencoba? Mencoba. Gak bisa pakai bahasa Indonesia? Dia ngerti sih, tapi gue kayak pengen paksain aja sekalian belajar lah bahasa Inggris. Oh, I see. Aduh lucu banget. Lo nyesel dong ya kayak tau gitu pas sekolah gue bahasa Inggris gue benerin gitu. Sebenarnya oke sih bahasa Inggris gue di sekolah dapet 8 lah. Oh, tapi untuk bisa ngobrol sama gak bisa sama cewek yang lo taksir kayak A I W E O jadi. Aduh lucu banget cerita lo, sumpah lucu banget. Teleponan, udah ngobrol. Terus ada satu hal yang gue suka dari dia. Dia nggak bisa nonton film. Dia nggak into film banget lah. Tapi mamanya ngenalin dia ke film-film Hollywood tahun 40-50 yang nggak pernah gue tonton. Jadi kayak bro, dia ngasih gue sesuatu yang baru gitu loh. Kayak cinta ke film tapi yang beda zamannya aja. Bener. Karena lo ada di industri film, lo suka nonton film, punya Indovision dari dulu, tiba-tiba dateng lah orang ini. Ya kan orang ini bilang kayak, tahu nggak film ini dari mamaku gini-gini. Lo kaget. Apa tuh? Film 40 tuh apa sih? Yang pertama kali dia kasih tahu Romance Holiday, filmnya Audrey Hepburn. Gue tahu. Audrey Hepburn ya. Gue nggak pernah nonton film Hollywood hitam putih, ini pertama kalinya sama dia. Sama, kayaknya batasan gue di warna deh. Di warna ya? Kayak batasan gue deh. Kalau hitam putih kayaknya gue udah kayak, ini kayak udah ketuaan ya. Tapi ternyata seru juga gitu. Tapi itu berasa cultured banget tau. Iya. Begitu lo nelpon terus ada perempuan cantik dari Malaysia terus bilang, ya aku nonton film, suka apa tadi namanya? Apa Holiday? Romance Holiday kayak, anjir ini unik banget nih cewek. Pasti ada kayak gitu juga di lo ya? Iya, unik bener. Dia mungkin gak suka film modern tapi dia tetap cinta film tapi beda era aja gitu. Apa yang membuat dia gak bisa into film di zaman sekarang? Apa yang ngebuat dia kayak gak into gitu? Kan sama-sama as a storytelling juga kan film zaman dulu sampai sekarang. Emang gak ada waktunya kah atau? Mungkin karena emang selera aja sih. Selera aja ya? Selera aja. Berarti dia menghabiskan waktunya hobinya dengan apa? Sama keluarganya sih. Oh iya. Sama keluarganya dia gak terlalu konsum entertainment banget ya, media banget sih. YouTube juga gak terlalu nonton? Gak terlalu. Misalnya nonton sekali-kali tapi gak yang sesering itu gitu. Artinya dia ini juga apa pemain film juga atau influencer atau apa? Dia influencer di KL. I see. Kayak photoshoot. Ada gak fans-fansnya dia yang jadi ke lu terus bilang apa kek yang rese atau yang ngasih saran atau apa? Banyak lagi komen-komen tapi nggak pernah gue tanggepin kalau komen-komen gitu. Oh iya. Kayak udah. Tapi ada aja lah ya. Ada aja. Ya. Yang shipping gitu juga. Shipping ya. Oke. Nah
Untuk pertama kali ketemu yang pergi siapa? Lu apa dia? Pertama kali ketemu waktu itu di KL. Berarti lo yang pergi? Gue kesana, iya. Wah bro gila seru banget. Ini jadi udah waktunya gue ketemu nih sama cewek ini nih. Gue berangkat ke Kuala Lumpur. Iya, bawa nyokap sendirian. lagi. Lu bawa nyokap? Bawa nyokap, sekalian jalan-jalan. Bawa nyokap sama adek. Dengan tujuan jalan-jalan? Dengan tujuan jalan-jalan. Bawa nyokap sama adek jalan-jalan, gue ketemu dia. Oh bukan dengan tujuan dapet, oh ini bagus nih gitu nggak? Enggak lah. Oh, oke. Belum, ini kan pertama kali ketemu. Oke, bawa nyokap sama adek jalan-jalan. Ketemu di KL? Di KL. Di mall, di restoran? Di restoran waktu itu. Ini apa restoran apa nih? Aduh, gue lupa lagi. Hokben atau Enggak. mana ada Hokben di situ? Hokben nggak ada di situ. Lupa lagi gue restoran apa, tapi dia berdua waktu itu sama temennya, ditemenin. Lu deg-degan gak? Deg-degan lah. Oh gila kebayang lagi. Deg-degan lah. Gue kayak Kebayang lagi. overdress deh waktu itu. Gue pakai cincin dari 10 jari ada 5 yang gue pakein cincin. Nggak, yang bener. Yang bener. Iya, gue Beneran. saking nervousnya gue overdress, terus parfum mana nih ya, parfum mana. Akhirnya gue pakai dua-duanya. Yang bener. Cincin 10. Cincin Begini, 5 gitu. Kayak Hotman Paris anjir. Kenapa cincinnya harus banyak? Waktu itu lagi zaman-zaman orang pakai cincin banyak gitu. Oh Terus- lagi ngetren. Iya, terus kayak keren nih gitu. Oke, datang lalu dengan cincin-cincin lo ini. Dia udah datang duluan apa lo datang duluan? Gue datang duluan. Oh, datang duluan. Iya. Dan nih cincin berkilau gitu nunggu. iya. Terus dia masuk nih sama temennya. Dia masuk sama temennya. Tapi dia kenapa bawa temen ya? Karena kan Nervous kali. pertama kali ketemu terus kayak ya deg-degan lah mungkin. Mungkin ya. Apa mungkin cewek kan butuh approval temen gak ya? Kayak abis Kayaknya. ketemu lo dari di belakang kayak gimana? Iya kayaknya gitu. Cewek deh. kayak gitu ya. Biar ada Siapa temennya sih? Kak Sabrina waktu itu. Sabrina namanya. Emang teman baiknya dia? Teman baik waktu itu. Datang nih berdua, lu udah di sini nih. Terus dia datang nih. Dia datang. Woi, nice rings. Gitu kan. Untung dia gak komen apa-apa soal cincin. Soal cincin. Karena ada Sumpah, 5 bro. lebay banget. Karena ada 5. Oke, duduk. Wah itu tegang, gue gak ngerti. Gue tegang sih, gue Apa yang tegang. lo obrolin anjir? Ada aja yang diobrolin waktu itu kayak misalnya trip dia kemana atau keluarga dia yang udah gue kenal sebelumnya. Tapi pasti obrolan ketika first date sama dia ketemu pertama kali itu pasti lu nggak fokus kan di kepala lu kan nyium gitu enggak juga Enggak, banyak di kepala gue kayak iya kayak kemana-mana gitu. lu Tapi gue ngomong tetap apa, fokus sama obrolan dia nih. taunya you nail it dari mana taunya kayak wah oke nih first date gue Enggak sih, malah first date gue kayak gue chaos tuh kuring banget sih waktu itu. Kuring banget sih gue. Untungnya masih mau ketemu lagi tuh abis itu. masih di satu rangkaian di KL masih mau ketemu lagi Ketemunya yang kedua 2 tahun setelahnya. oh jadi sempet cabut Iya. nggak ketemu lagi Iya, ada lah. Soalnya kayak deket, nggak gak deket. Oh, gue pikir selama ini lo ketemu di DM, dekat-dekat pacaran. Enggak. Ada kayak deket sama yang jauhnya gitu. Beberapa kali. Pas kita lagi sama-sama single gitu. Menurut lo karena pertemuan tadi kah, atau ngerasa belum serak juga kah, atau apa? Kok bisa ketemu lagi di 2 tahun kemudian? Kayaknya emang timingnya pas. Kita lagi single lagi waktu itu. Terus udah nggak sebocil dulu lah. Dulu kan kayak masih 21, 22. Ketemu pertama itu. Iya ketemu pertama. Sekarang udah 26 gitu. Jadi kayak udah sedikit lebih. Wow, gue baru tahu soal ini. Iya, Jadi ada jarak bertahun-tahun itu. Iya, gue iya. baru ngeh. Oh iya itu kayak lu lihat nih cewek, oh lucu nih, ketemu deh. Iya. Ah ya udahlah, main-main segala macem. Dan akhirnya pas udah mulai mateng, udah mulai serius, jadi lo tahu memang dia yang paling pas kan? Iya. Ah gila seru banget cerita lo. Lucu sih. Terus ada pikiran buat ke lebih serius kah atau masih wait and see Iya, aja? tujuannya sih karena udah nggak mau yang main-main lagi. Sama dia nih udah kayak nih she's the one lah. Menurut gue ya, dengan lu masih teleponan di kantong lo ini. Kayaknya sih iya sih bro. Iya, amin ya Allah. Kayaknya iya sih. Amin. Menurut gue iya sih. Ya, She's doakan the ya, one Om. sih. Iya. Gak ada lagi sih kayaknya yang sampai teleponan sampai apa segala macam gitu. Nggak ada sih. Menurut gue. Lo ada pertanyaan buat gue nggak sebagai orang yang udah menikah? Tadi udah kejawab sih ngobrolin semuanya di awal. Walaupun gue sama Amira juga udah obrolin kayak
Pertanyaan apa lagi nih yang harus diobrolin? I see. Yang penting buat diobrolin. Tapi lo udah maksudnya kalian terbuka buat ngomongin semua di atas Iya. meja kan? Uang udah pernah ngobrol belum? Udah. Karena itu very very crucial tuh. Udah. Duit itu nomor satu menurut gue. Itu harus bisa dibicarakan, Iya. harus bisa punya sama-sama tujuan. Terus kedua, lo harus lihat dia marah sih. Udah. Which itu penting banget. Iya, iya. Karena kita harus pasangan itu harus tahu cara mereka marah kayak gimana. Dari situ kita bisa menilai mereka secara emosional tuh cukup cerdas apa enggak. Mereka bisa regulasi emosinya dengan baik Iya, apa iya. enggak. Karena kan tuh nanti ngefek ke mana-mana. Gitu. Iya, iya. Tapi lo udah lihat dia marah waktu Gue itu? udah lihat dia marah, dia udah lihat gue marah. Kalau Oke. kalau gue marahnya diem. Itu menurut lu gimana bang? Butuh cool off dulu. Tapi ada resolusinya kan? Maksudnya setelah diem itu, Ujung-ujungnya tetap ada obrolan buat nyelesain problemnya itu. menurut gua emosinya itu harus di-acknowledge dulu. Kalau lo merasa butuh diam ya nggak apa-apa. Lo kasih waktu diri lo untuk meng-acknowledge emosi lo, memproses emosi lo. Iya, iya, Tapi proses biarin dia emosi. tahu bahwa lo diam itu bukan menghukum dia. Iya, iya. Lo diam karena lo butuh memproses. Kebanyakan orang diem karena mau hukum si manusianya. Lo gituin gua, awas lo. Itu buat gue yang agak kurang sih. Gitu. Silent treatment kan? Iya, ya saya treatment dengan tujuan Buat membuat dia menghukum. merasa bersalah Iya, gitu. iya. Enggak sih, emang buat cool off aja. Iya, buat cool off supaya lo bisa ngomong dengan lebih benar gitu kan. Iya, biar ngomong lebih benar. Iya kan, kadang-kadang kita kalau lagi emosi apa yang kita omongin bisa jadi penyesalan kita kan. Iya, iya. Kadang-kadang kayak gitu. Oh, tapi oke tuh udah lihat dia marah, udah kayak gitu. Keluarga juga udah aman lah ya, udah saling kenal, Iya, apa. udah saling kenal, udah ketemu mama, gue kalau ke KL ketemu keluarganya, ponakannya, kayak udah saling kenal. Aduh, seru banget. Gue berharap banyak buat kalian karena Thank you bang. karena terlihat sangat cocok ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Ada yang nanya dari Denjaka. Bang Jeffrey beneran kesel sama L nggak? Dia bilang. Oh, gue lihat lagi Iya, yang lo itu tuh Yang matchnya itu. Tapi lo beneran kesel nggak sama dia? Enggak lah, sebenarnya? Enggak. cuma game doang. Awal-awalnya juga nggak ada hard feeling sama sekali ya. Enggak, emang love for the sports aja, kayak semua buat gamenya itu aja. Pada saat itu doang. Mungkin kelihatannya kayak saling gontok-gontokan, tapi at the end of the day kita tetap temenan gitu. Oh, nah itu lo kan sempat bingung tuh kalau nggak salah ya kan gue liatin juga tuh gue ngikutin juga tuh cerita lo. Lu sempat bingung kenapa diberhentiin apa segala macam. Itu lo akhirnya udah dapet jawabannya kah atau? Kalau dari wasitnya sih dia bilang kayak karena gua nggak ngangkat tangan gua, nggak defense, nggak peluk atau segala macam, makanya diberhentiin terus di stop. Oke, nah lu nggak pernah tahu soal itu sebelumnya bahwa itu rule-nya? Pernah denger sih, tapi dan gue terima keputusan wasitnya buat stopin, karena emang waktu itu kan gue dislok, bahu gue copot. Gimana? Bahu lo copot? Bahu gue copot kayak dislok. Gue yang bener aja Jeffrey. Demi Allah. Bahu lo copot. Iya. Ini harus operasi. Jadi lu berapa lama jadi Lego nih kalau? Bahu lu copot. Tunggu. Karena Iya. gue ngeliat Di lu awal lagi match. mukul nih. Gue lagi mukul. Lagi mukul. Mungkin mukulnya kan kekencengan. Kekencangan Jadi terus kejauhan. nggak kena apa-apa. Iya. Jadi dia copot. Copot ya. Copot tuh artinya dari soketnya ini keluar. Bro, gila bro. Iya. Terus makanya gue nggak bisa angkat tangan kanan gue buat defense juga waktu Iya itu. secara copot. Dan gue pertama kali dislok jadi kayak what the kayak ini kenapa nih, panik gitu. Apa yang lo rasain? Lo nggak bisa ngerasain tangan lo atau kerasa kayak kok kayak ada ager-ager di? Terusnya kayak ada yang nyangkut gitu. kayak ada yang nyangkut. Iya ada yang nyangkut. Terus Kayak gue sakit gitu. Iya. Sakit nggak? Sakit sebentar doang. Oh, oke. Bunyi nggak? Krek Bunyi. gitu. Bunyi. Wow. Iya. Karena panik pertama kali kayak gitu. Wow. Gue kayak yang di kepala gue cuma bisa gue harus ngodein si L, bahu gue copot nih. Oke. Gue ada kayak gini-gini Lo nih. kodein. Tapi kan mungkin L nggak lihat waktu itu. Atau dia salah ngerti. Oh pukul lagi. Iya. Mungkin ya. Oh pukul lagi. Di situ di bahu. Mungkin dikira gue taunting kali ya. Oh gue ngelihat soalnya ada gestur itu. Oke. Anjir copot bro. Gila lu. Iya. Terus akhirnya gue lari ke corner gue, ke coach gue. Gue kasih tahu copot coach. Terus dia angkat tangan. Terus ditekan ini balik lagi. Iya. Balik lagi. Dia bisa balikin bahu ke copot. Iya. Dimasukin ke soket ya. Walaupun emang pas setelah MRI emang copotnya itu karena ada ligamen yang sobek gitu, makanya bisa keluar. Iya itu pasti parah sih.
Jadi coach lo si Haji Nawi ini apakah Iya sih. Haji Naim. Haji Nawi nama jalan ya. Haji Nawi nama jalan. Oke, copot lo MRI dan ligamen lo sobek. Iya. Itu parah, ligamen tuh sembuhnya lama kan? Iya, lama sih. Jadi harus diapain? Kok kayaknya masih nggak apa-apa ini? Harus dijahit lagi. Ini udah visio segala macam. Udah visio. Tapi harus operasi. Artinya ini apa yang nggak bisa lo lakuin sebelum operasi? Nge-gym. Nge-gym Nge-gym gak bisa. Maksudnya lo kalau ngangkat barbel gitu dia ini sakit atau? Ada kemungkinan bakal keluar lagi karena kan masih sobek. Tapi nggak bisa. Kalau kayak biasa masih aman. Kalau beban nggak boleh. Jadi lo Gue pengen buat bench press ini sebenarnya nih. Udah lama banget nggak nge-gym. Lo sehari-hari berjalan dengan ligamen sobek di bahu yang suatu hari bisa copot kapan aja. Kalau ngelakuin. Kalau ngelakuin itu. Kenapa lo sampai sekarang nggak operasi? Kemarin ke KL. Terus ada kerjaan. Paling gitu-gitu doang sih. Oh, kenapa? Belum ada keharusan. Belum ada urgensi sih. Karena gue belum ada kerjaan yang berat-berat banget. Iya, belum ada urgensi. Tapi itu ligamen lo robek kan. Iya. Cuman udah nggak sakit. Nggak sakit. Nggak sakit sehari-hari nggak sakit ya. Ya, cuma 2 minggu sakitnya dong. Wow. Iya. Wow. Apa yang seharusnya menurut lo lakuin sebelum pertandingan itu yang ngebuat lo seharusnya bisa lebih siap di pertandingan ngelawan L? Apa ya? Tadi soal peraturan kah harus lebih tahu? Atau? Mungkin soal peraturan sih. Karena fokus gue tuh cuma di tonjok-menonjok doang kan waktu itu. Dan apa ya? Mungkin peraturan sih. Itu doang sih paling. Oke, nah terakhir buat Jeffrey, apa nih yang kita bisa expect di waktu dekat? Lo ada karya baru kah? Ada hal yang mau lo lakuin kah yang bisa lo share ke kita? Mungkin series pertaruhan season 3. Series pertaruhan November season 3, nanti, iya. November nanti. Ada lagi? Gue Live YouTube? Live YouTube mungkin ya setiap minggu sih ada live YouTube karena main game tiap hari. Oke. Sebenarnya ada yang pengen gue tanyain sih ke lu Bang. Boleh apa? Kan lu berawal dari penulis kan, terus Penulis. jadi filmmaker. Ya. Ada wejangan nggak buat para filmmaker yang di tahap awal kayak yang masih di tahap nulis, terus bikin ceritanya tuh biar menarik tuh gimana? Oke. Karena gue lagi pengen nulis skrip gue sendiri karena gue ada cerita tapi gue nggak ngerti format bikin skrip. Oh, I see. Iya. Ya karena gue ngeliat di sini lo punya cita-cita jadi sutradara juga ya. Iya. Mau ngedirect film sendiri gitu. Nggak ngedirect sih, mungkin nulis aja lah kayak udah cukup sih. Oke. Ngedirect kayak berat banget. Oke. So far cerita yang lo tulis ini udah sampai mana? Apa memang sudah dalam bentuk skrip atau masih dalam ide sinopsis aja? Jadi kalau misalnya lo mau belajar nulis skenario, itu nomor 1 lo harus tahu format penulisan skenarionya. Oke. Nah itu paling gampang untuk tahunya lo bisa baca buku. Oke. Semua buku penulisan skenario tuh banyak yang bagus, rata-rata bagus. Iya. Beberapa nama kita di sini ada di ruangan ada McKee ya, ada Robert McKee Story, ada Black Snyder Save the Cat kalau pernah dengar, sama ada Sitfield Screenplay. 3 itu aja sih udah cukup. Karena banyak banget kan. Tapi lo 3 itu aja cukup. Kalau cuman punya waktu 1, Black Snyder yang Save the Cat. Black Snyder. Save the Cat namanya Save the judulnya. Cat, Itu harus mulai dari situ dulu. Iya. Karena kalau lo once lo udah punya basic penulisan skenario, karena semuanya sama dari buku itu lo udah belajar, baru nanti lo bisa ketemu teman-teman penulis skenario yang udah pada ajak, udah pada sering bikin dan bisa lebih ngomongin ke teknis. Oke. Karena acuan mereka semua sama di situ, Pak. Semua ilmu kami penulis skenario itu rata-rata dari 3 buku itu. Oke. Karena lagi-lagi soal drama 3 babak, 8 sequence itu semua kita sama. Iya. Jadi bahasanya disamain dulu nih antara lo sebagai penulis yang baru memulai sama teman-teman penulis lain yang udah pada duluan bikin film. Iya. Nyamain bahasa dengan cara punya referensi yang sama. Gitu dulu. Nah, tapi in the end yang paling penting sih menurut gua adalah untuk kita tahu dulu kenapa orang mau nonton. Oke. Ini orang masih banyak ke-skip nih. Iya. Orang mengkonsumsi media itu, argumen gue adalah karena dia mendapatkan rasa dari media tersebut. Lo nonton horor karena lo takut, lo nonton romance karena lo happy, komedi bisa bikin lo ketawa kan. Nah, lo harus tahu dulu si film lo ini akan membuat rasa apa kepada yang nonton. Iya.
Jadi itu dulu lo harus tahu, ide apapun itu bisa nggak ke deliver rasa itu ke yang nonton. Nah yang kedua, cara paling gampang untuk bikin cerita yang paling unik adalah dengan tap in ke kegelisahan pribadi lo. Oke. Jadi pastiin karya yang lagi lo tulis ini adalah kejujuran dari apa adanya yang pengen lo ceritain ke dunia ini. Oke. Bahwa lo mau cerita apa. Gue pernah bikin Koala Kumal tuh soal cerita patah hati terhebat. Karena gue pengen cerita soal itu. Gue pernah bikin Malam Minggu Miko karena gue pengen cerita susah jadi cowok tiap malam minggu ditolakin cewek anjir. Tiap malam minggu kan suka ketemu cewek ditolakin mulu gitu. Iya. Nah gue punya kejujuran itu. Gue mau cerita itu. Oke. Terakhir setelah lo tahu rasa apa yang mau timbul, lo tahu apa yang mau ceritain karena itu kejujuran pribadi lo. Yang terakhir adalah argumen apa yang lo mau sampein melalui film itu. Oke. Misalnya bahwa kalau lo patah hati bukan artinya lo bisa berhenti. Bahwa kalau misalnya lo dendam sama orang bukan artinya lo harus melukai orang itu. Oke. Jadi argumen apa yang lo pengen orang terima. Oke. Udah 3 itu aja udah cukup untuk memulai itu semua sih. Gitu sih. Thank you Bang Dadet. Sama kalau bisa ada mentor sih. Mentor ya? Iya lo ketemu sama penulis skenario yang masih aktif. Buat temen tektokan aja. Oke. Itu juga Biar perlu. dia ngasih insight. Biar dia ngasih insight. Oke. Gitu sih. Kapan nih kita bisa expect itu skenario akan selesai? Waduh. Dikasih enggak? Masih lama banget ya? Semoga setahun sih kalau bisa, apa kecepatan setahun. Ya gue nggak ngasih deadline sih. Yang penting bisa jadi aja tuh skenario. Itu akan jadi kendaraan lo juga untuk lo ngedirect belum tentu. Enggak. Main iya kah? Main sih mungkin. Oh, berarti kayak Rocky tuh, tahu cerita Rocky nggak? Sylvester Stallone. Oh iya, dia bikin sendiri ya? Dia bikin sendiri pak. Dia, Inspirasinya tapi dari mana itu? aduh gue lupa lagi. Dia sampai jual anjingnya, lo tau gak sih? Iya, tahu. Sampai jual anjing. Ya itu dia bikin skrip. Pokoknya dia bilang gue akan bikin skrip yang bagus banget sampai orang mau nggak mau harus produksi skrip ini. Dia tulislah Rocky kan. Iya. Datang ke PH, PH-nya bilang ini skrip bagus banget kita beli. Oke lo boleh beli tapi harus gue yang main. Nah itu big break dia pak. Rocky itu. Ya jadi mungkin itu bisa jadi kendaraan lo juga untuk apapun lo mau bikin nanti sih. Gitu. Good luck Nicole buat semuanya. Terima kasih udah mampir ke sini ya. Thank you semua. udah ngundang.